warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jan Zahira Talita dari kelas 10-11 ingin mempresentasikan atau menjelaskan mengenai bab 5 yang berjudul Meneladani Peran Ulama Penyebar Ajaran Islam di Indonesia. Ada juga dalam Al-Quran dari surat Al-Imran ayat 16-20 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil-ahsar. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim. Innal ladzina indallahil islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa ulil ladzina utul kitaba wal ummina aslamtum fa in aslamtum fataqihtaru wa in tawallaw fa innama alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Yang pertama, masuknya agama Islam di Indonesia. Dari beberapa banyak teori yang saya dapatkan, saya ingin menyampaikan salah satu teori, yaitu teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Teori Buya Hamka menggunakan berita yang diangkat dari Cina dinasti Tang sebagai acuan teori ini. Menurutnya, Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi berdasarkan cerita dari Cina dinasti Tang. Ditemukan pemukiman saudagar Arab di wilayah pantai barat Sumatera. Dari sini disimpulkan Islam bahwa masuk ke Indonesia oleh para saudagar yang berasal dari Arab. Jika kita perhatikan, kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau tahun 1275 Masehi. Artinya, bukan awal masuknya Islam, tetapi merupakan perkembangan agama Islam. Dan saya juga ingin menyampaikan teori dari Profesor Dr. Hussein Dajjadiningrat. Menurut teori ini, Islam masuk dari Persia dan bermazhab Syiah. Pendapatan ini didasarkan pada sistem pengejaan bacaan huruf Al-Quran, terutama di Jawa Barat yang menggunakan ejaan Persia. Teori ini dipandang lemah karena tidak semua penggunaan sistem tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. Pada saat itu, Baghdad sebagai ibu kota kehalifan Bani Abbasiyah yang mayoritas khalifahnya merupakan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lebih dari itu, adanya fakta bahwa mayoritas muslim Jawa Barat bermazhab Syafi'i sekaligus berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan pengikut Syiah. Ada juga keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Di antaranya ada pertama, hidup sederhana. Para ulama penyebar Islam di Indonesia hidup sederhana dan bersahaja. Meskipun hartanya melimpah, mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu, mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menyedekahkan hartanya sebagai tercantum dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard
ولا تيمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jangankanlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Ada juga keteladanan para ulama produktif berkarya. Para ulama sangat berproduktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal soleh. Banyak kitab dan tulisannya. Karya mereka yang terus-menerus dipelajari oleh santri hingga saat ini. Ada juga sabar, ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil dilalui dengan kesabaran. Salah satu hikmahnya adanya ujian tersebut adalah dapat diketahui tingkat keimanan seseorang. Pahala sifat sabar sangatlah besar dan hanya Allah yang mengetahuinya. Hal ini seperti firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 10 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'un innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang bertaubat yang baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Ada juga sifat para ulama, yaitu menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Semua orang dipersilahkan memilih agama dan kepercayaan masing-masing. Umat beragama saling menghargai dan menghormati perbedaan agama, suku, ras, dan golongan. Tidak merendahkan dan meremehkan agama yang kepercayaannya orang lain. Adanya sifat merasa paling hebat merupakan sumber kericuhan dalam kehidupan beragama. Sikap toleran dan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia harus mampu menjalin hubungan yang harmonis antara warga. Sifat saling menghargai perbedaan dapat ditumbuhkan oleh saling mengenal antar suku beragama. Allah memerintahkan umatnya untuk saling mengenal, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Ada juga sifat berdakwah secara damai yang dicontohkan oleh para ulama. Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan martabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga sangat memperlihatkan prosesnya. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai. Bukan hanya kekerasan dan memaksa kehendak.
Para ulama menyebar Islam di Indonesia menyampaikan ajaran Islam dengan penuh hikmah dan bijaksana. Hal ini sesuai dengan Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabi'i rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati waj'adilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwal a'lamu biman dhalamu an sabili wa huwal a'malu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia sebagai jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Sekian dari saya penjelasan mengenai bab 5. Kurang lebihnya mohon maaf. The last I say, wallahumma fiqila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.